Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 383 Rencana Balas Dendam. Benar. Stephen menggertakkan giginya, dia bahkan berkata kalau setelah dirinya kembali, kamu harus segera pergi. Jika dia menyuruh kamu untuk berlutut, maka kamu harus berlutut. Kamu bahkan lebih hina dibandingkan seekor binatang peliharaan. Sebelum Stephen menyelesaikan perkataannya, wanita itu pun berkata dengan suara yang tegas, keterlaluan, siapa dia? Atas dasar hak apa dia mengatai aku seperti ini? Nona Lin, janganlah marah. Stephen lalu tersenyum. Meskipun Rocky tidak pernah mengatakan semua itu, namun dia tetap saja mengatakan itu agar wanita itu marah. Wanita itu terdiam beberapa saat dan kembali berkata, aku sudah tahu, tenanglah, aku tidak akan membiarkan dirinya bersikap sombong seperti itu. Aku akan memberikan uang 2M kepadamu terlebih dahulu. Pergilah untuk mencari tempat tinggal yang aman sekarang. Terima kasih Nona Lin. Stephen lalu menutup panggilan itu dan ekspresi wajahnya terlihat begitu menakutkan. Rocky pastilah tidak bisa menyelamatkan dirinya jika melakukan kesalahan kepada wanita ini. Ayahnya dan adiknya yang bernama Fendi itu sedang pergi ke kota Gopo, namun mereka berdua dicelakai oleh Rocky hingga masuk ke dalam penjara dan membuat keluarga Lu jatuh miskin. Rocky adalah musuh terdalam bagi keluarga Lu. Tujuan sebenarnya dia mendekati anggota keluarga Lin adalah untuk membalas dendam. Akhirnya dirinya memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam keluarganya ini. Setelah duduk selama beberapa saat di dalam villa, Rocky mulai mendengar sesuatu dari arah luar. Sang mertua sudah kembali. Setelah memikirkan itu, Rocky melihat Jenny kembali dengan ekspresi wajah yang gembira sambil menuangkan segelas air. Menantuku, apakah kamu ingin minum? Jenny menatap ke arahnya dan berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Dia lalu meraih gelas yang ada pada tangan Rocky sambil berkata, menantuku, duduklah, ibu akan menuangkan air untukmu. Rocky merasa begitu terkejut akan hal ini, dia pun menggenggam gelas itu dengan erat dan berkata, ibu, biarkan aku melakukannya sendiri. Seperti dugaannya, Jenny segera berkata, menantuku, aku dan ayahmu sudah memutuskan untuk pindah dan tinggal di villa besar itu. Ubahlah nama pemilik villa itu menjadi namaku. Kedepannya jika aku dan ayahmu datang ke kota Wasa, maka kami akan tinggal di sana. Rocky hanya bisa menghela napas di dalam hatinya dan dia sudah menduga sejak awal kalau tidak akan ada hal baik yang terjadi. Jika dia memiliki kekuasaan sepenuhnya atas villa itu, dia tidaklah merasa keberatan jika harus memberikannya pada Jenny. Namun villa itu merupakan hadiah pemberian dari bibinya. Dirinya sekarang juga tidak kembali ke keluarga Lin, semua kekuasaan berada di tangan bibinya itu. Sejak awal, sang bibi sudah sangat benci pada keluarga Liu. Jika Jenny tinggal di sana, mungkin hal ini akan membuat sang bibi merasa begitu marah. Mungkin saja ini akan membahayakan nyawa Jenny. Rocky lalu berkata dengan tidak berdaya, ibu, bukankah kamu sudah memiliki tempat tinggal? Jenny lalu berkata, villa itu sangatlah mewah dan sesuai dengan identitasku. Cepatlah ubah nama pemilik villa itu menjadi namaku. Ini sepertinya tidak bisa. Rocky menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sayang kepada istrinya, namun dia tidak mungkin merubah nama pemilik villa itu menjadi nama mertuanya. Dia bersikap sabar terhadap Jenny karena dia tidak ingin membuat istrinya merasa kesulitan.
Namun ini tidak menandakan kalau dia akan mendengar seluruh perkataan Jenny. Lagi pula ini adalah kota Wasa, dia bisa berkuasa di wilayahnya sendiri. Setelah mendengar tolakan dari Rocky, ekspresi Jenny seketika berubah. Dia merebut gelas Rocky dan menghentakkannya di meja sambil berkata, "Kamu sudah makan dan minum dengan gratis di keluarga Liu dalam waktu yang sangat lama. Kenapa kamu tidak rela memberikan villa itu untukku? Kenapa aku bisa mendapatkan seorang menantu yang tidak tahu diri seperti kamu?" Rocky tidak lagi bisa menerima hal ini. "Ibu, kamu juga tidak tinggal menetap di kota Wasa ini. Kamu sendiri juga memiliki villa di kota Gopo. Lagi pula kamu sekarang sudah memiliki tempat tinggal dan tidak kekurangan apapun. Kenapa kamu tetap memaksa untuk mendapatkan villa itu? Intinya aku menginginkannya." Jenny mulai emosi dan berkata dengan kasar, "Jika kamu tidak menyetujuinya, maka aku akan menyuruh putriku untuk bercerai denganmu." "Putrimu tidak akan mendengar perkataanmu," jawab Rocky. Istrinya rela dipukul dan tidak rela untuk bercerai dengan Rocky. Bagaimana mungkin istrinya bisa dipengaruhi oleh perkataan Jenny? Lagi pula, Jenny sering menggunakan perkataan cerai untuk mengancam putrinya sendiri. Rocky bahkan sudah bosan mendengar semua ini. Saat ini, Dewi pun masuk ke ruang tamu. Jenny segera menghampirinya dan berkata sambil menangis, "Putriku, segeralah cerai dengan Rocky. Dia sangatlah tidak tahu diri. Dia bahkan tidak rela memberikan villa itu padaku. Dia tidak menganggap aku sebagai ibunya sendiri. Mungkin saja dia akan menggunakan villa itu untuk menghidupi selingkuhannya nanti. Ibu, janganlah membuat kekacauan lagi." Dewi juga merasa begitu lelah akan sikap ibunya. Dia kembali berkata dengan nada kasar, "Rocky sudah berusaha mencari uang sekarang dan kamu tetap saja membuat dirinya kacau." Jenny pun berkata, "Uang apa yang dia dapatkan? 2 villa ini merupakan hasil dari penipuannya." Dewi mendorong Jenny sambil berkata, "Sudahlah, ada yang ingin aku tanyakan pada Rocky. Pergilah beristirahat." Jenny berpura-pura nangis dan mengira dirinya bisa mendapat dukungan dari putrinya itu. Tidak disangka Dewi sama sekali tidak menghiraukan dirinya dan langsung mendorongnya keluar dari pintu, lalu mengunci pintu tersebut. Melihat itu, Rocky segera bertanya, "Istriku, apa yang ingin kamu tanyakan padaku?" Ekspresi Dewi terlihat begitu serius. Setelah beberapa saat, dia pun berkata, "Rocky, aku sudah memikirkannya. Kedua villa ini bukanlah milik kita, kembalikanlah kepada pemiliknya." Mengembalikan villa ini. Rocky sedikit terbengong. Dewi menganggukkan kepalanya, "Benar, kedua villa ini sangatlah mahal. Lagi pula kita juga tidak tinggal di kota Wasa, kita tidak seharusnya menerima pemberian seperti ini." Dia sudah memikirkannya tadi. Kedua villa ini sangatlah berharga dan ini semua di luar dugaannya. Dia bisa menerima ini jika ini semua merupakan hasil kerja keras Rocky. Namun, ini hanyalah pemberian dari orang lain sebagai wujud terima kasih. Tidak masalah jika tidak terjadi sesuatu. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Bukankah Rocky harus dipenjara? Oleh karena itu, Dewi pun mengambil keputusan ini. Dia tidak ingin serakah. Rocky hanya bisa berkata dengan tidak berdaya, "Istriku, tenang saja, kedua villa ini tidak akan bermasalah." Villa mewah itu memanglah merupakan miliknya dan meskipun villa yang ia tinggali sekarang merupakan pemberian Hendrik, namun villa ini tidaklah begitu berharga bagi keluarga Jiang. Lagi pula dia sekarang sedang bekerja sama dengan Hendrik. Dia juga termasuk sebagai penolong keluarga Jiang.
Dia akan mendatangkan begitu banyak keuntungan bagi keluarga Jiang setelah obat itu mulai dijual. Villa ini tidaklah ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keuntungan yang akan mereka dapat nantinya. Intinya aku tidak menginginkannya, kata Dewi sambil beranjak duduk di sisinya. Dia kembali berkata dengan tenang, setelah misi di kota Wasa ini selesai, maka kembalikanlah kedua villa ini kepada pemiliknya. Setelah perusahaanku mendapatkan uang, kita boleh membelinya menggunakan uang kita sendiri. Melihat bagian dada istrinya yang empuk itu, Rocky pun menelan ludahnya. Sepertinya ini bukanlah waktu yang tepat untuk memberitahu istrinya tentang harta miliknya. Rocky hanya bisa berkata, baiklah, aku akan mendengar perkataanmu. Setelah perkataan itu terucap, kembali terdengar suara teriakan Jenny dari luar. Villa itu tidak boleh dikembalikan. Itu adalah milikku, kenapa harus dikembalikan? Ibu, kenapa kamu mendengar perbincangan kami? Dewi hanya bisa memijit keningnya sendiri dan dia benar-benar kehabisan kata-kata. Jenny terus mengetuk pintu dan merasa marah. Dewi, kenapa kamu sangat bodoh? Kedua villa itu sangatlah mahal, bahkan harganya mencapai puluhan triliun. Aku bahkan tidak mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Rocky, janganlah kamu dengar perkataan putriku itu, kamu tidak boleh mengembalikan villa itu pada pemilik aslinya. Jenny merasa begitu panik, awalnya dia hanya ingin mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Dia tidak menyangka kalau dia akan mendengar semua ini. Hal ini berhasil mengejutkan Jenny. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.